Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang garis dan sudut. Nah, karena materi ini cukup banyak, maka akan Pak Guru bahas untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang garis. Baik, kita akan mulai. Ya, di dalam modul kalian sudah dijelaskan apa itu pengertian garis. Kalau Pak Guru ulangi kembali, pengertian garis itu adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak yang sangat dekat, sehingga kalau kita perhatikan lebih jelas membentuk sebuah garis. Nah, untuk garis itu karena ada yang bentuknya seperti ini, ya, ada juga yang bentuknya seperti ini. Yang pertama ini adalah berupa garis lurus, sedangkan yang ini adalah garis melengkung. Jadi garis itu ada dua ya, ada yang lurus dan ada yang bentuknya melengkung. Ya, Pak Guru kira itu pengertian daripada garis. Anak-anak sekalian sudah sering melihat contohnya di alam. Mungkin kalian biasa melihat contoh seperti sisi daripada papan tulis. Ini kan ada dua, ini bentuknya garis, yang di bawah juga bentuknya seperti garis. Yang berdiri ini juga sama, ini bentuknya seperti garis. Baik, berikut yang kedua adalah kedudukan garis. Nah, untuk kedudukan garis ini yang pertama yaitu garis sejajar. Ya. Nah, kalau garis sejajar itu kalian pasti sudah tahu bentuknya bagaimana. Yang Pak Guru gambarkan di sini bentuknya seperti ini. Misalnya ini yang di atas adalah garis A dan di bawah ini adalah garis B. Nah, kalau kedua garis ini kita perpanjang, ini tidak akan bertemu di satu titik. Contohnya seperti sisi daripada papan tulis ini. Kalau yang di atas kita perpanjang sampai di sana, yang di bawah juga kita perpanjang sampai di sana, tidak akan bertemu di satu garis. Oleh karena itu, kedua garis ini dikatakan sejajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, garis berimpit. Ya, kalau Pak Guru buat contohnya seperti ini, misalnya ada garis A, di dalamnya sini ada garis B. Kalau Pak Guru tulis di bagian bawah juga bisa. Nanti Pak Guru contohkan seperti ini. Andai kata ada dua garis, kalau kita lihat seperti ini, yang di atas anggap saja garis biru, yang di bawah garis hitam. Nah, kalau kita pasang dari depan, maka garis yang berwarna biru tadi tidak akan terlihat oleh garis berwarna biru. Kenapa? Karena garis yang berwarna hitam tertutupi oleh garis yang berwarna biru. Setelah kita lepas, baru kelihatan bahwa di belakangnya itu ada garis berwarna hitam. Oke, ini yang disebut dengan garis berimpit. Yang ketiga yaitu garis berpotongan. Nah, garis yang berpotongan misalnya ada dua garis bentuknya seperti ini, yang satunya seperti ini. Anggaplah ini garis B, yang ini adalah garis A. Nah, misalnya kedua garis ini kita perpanjang, misalnya garis A kita perpanjang ke sana dan garis B kita perpanjang ke atas seperti ini, maka dia akan bertemu di satu titik. Ini yang disebut dengan berpotongan. Ya. Jadi garis A berpotongan dengan garis B. Ya. Itu penjelasan daripada garis. Ya.
baik pengertiannya maupun kedudukannya. Yang C, pembagian segmen garis. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu pembagian segmen garis atau pembagian luas garis. Nah, untuk membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang, kita perlu lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, buat dulu garisnya. Kita buat dulu garisnya seperti ini. Lalu kita berikan nama, misalnya garis AB. Setelah itu kita membuat garis yang ke bawah seperti ini. Ya, anggap saja kita kasih garis AM. Nah, setelah itu kita membagi bagian atas dulu. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kita buat sama panjang. Terus bagian bawah kita juga buat sama panjang. Yang ini batasnya sampai sini sama dengan panjangnya yang ini. Jadi kita buat seperti yang di atas. Jaraknya juga harus sama. Ini ke sini sama. Nah, misalnya ini kita berikan nama, ini A, ini misalnya C, D, E, F. Ya, kita beri nama A, C, D, E, F. Di bawah juga kita berikan nama, misalnya J, K, L, N ya. Misalnya kita berikan nama seperti itu. Nah, setelah itu titik B atau ruas garis yang ada di atas ini kita hubungkan ke ruas garis yang ada di bawah. Ya. Nah, dari sini kita bisa membandingkan AC itu sama panjangnya ke CD. Nah, terus CD sama panjangnya ke DE. DE sama panjangnya ke EF. EF ya. Yang terakhir EF itu sama panjangnya ke FB. Begitu pula di bagian bawah, AJ sama panjangnya ke JK. JK sama panjangnya ke KL. Berikutnya KL sama panjangnya ke LN. Dan yang terakhir LN sama panjangnya ke NN. Nah, karena kita sudah membagi garis ini menjadi dua bagian, yang di atas dan yang di bawah, ini kita boleh bandingkan. Kita pertemukan antara garis AC dengan AJ. Nah, caranya sama, karena ini perbandingannya sama, boleh kita tulis AC sebanding dengan AJ. Ya, mungkin nanti dalam bentuk angka itu lebih mudah. Sama dengan yang berikutnya CD ini, atau kita tuliskan dulu yang bagian atasnya, AC sama dengan CD itu sebanding dengan AJ sama dengan JK. Ya. Begitu pula yang lainnya sama, CD dengan DE sama dengan JK sama dengan dibandingkan dengan KF. Atau kalau kita tuliskan
CD sebanding dengan DE itu sama panjangnya dengan JK dan KM. JK, KM. Ya. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan AB dengan AM? Itu boleh juga sekali kita bandingkan, namun kita menggunakan perbandingan tengahnya. Misalnya kita ambil AD, kalau kita bandingkan langsung dengan AB, itu kan sama dengan membandingkan AK dengan AM. Kalau kita misalnya mengambil angkanya, misalnya dari A ke D itu kita hitung 1, 2, berarti 2 satuan. Ini yang ke D ya. Terus AB yang ke sana, berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 satuan. Kalau yang ke bawah juga sama, A ke K, berarti 1, 2, berarti 2 juga. Dari A ke M juga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti perbandingannya sama. Sama-sama 2:5. Demikian yang Guru bisa jelaskan untuk perbandingan segmen garis atau perbandingan luas garis. Jadi untuk menentukan perbandingannya, ya kuncinya kita membandingkan yang pendek dengan yang panjang, yang pendek ke yang panjang. Caranya sama. Demikian yang Pak Guru bisa sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Guru persilakan nanti. Silakan. Pak Guru akhiri pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.